Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah. Alhamdulillah, pada saat ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk melaksanakan salah satu kewajiban berupa thalabul ilmi dalam rangka pengajian kajian rutinitas. Mudah-mudahan segala bentuk aktivitas kita semua ada dalam rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelumnya mohon maaf agak telat, dikiranya di TK ya, di Amalia. Ternyata pindah tempat. Padahal waktu kecil saya sering di sini. Waktu kecil main bola di sana. Waktu SD ya. Ini tempat main dulu. Waktu SD, waktu kecil main bola, terus orang ngapraknya di sini itu ya. Ngaprak itu waktu SD ya. Sekarang pindah ke Balai Endah. Dari Balai Endah tadi pengajian dulu di Riung Bandung ya. Di Riung Bandung langsung ke sini. Dari sini nanti pengajian di ibu-ibu jamaah burujul. Nanti malam pengajian lagi ya. Jadi 4 jadwal ya, 4 jadwal. Alhamdulillah dengan izin Allah bisa bersilaturahim kembali. Insya Allah untuk pertemuan sekarang tentang 4 pewaris dunia. Sebelum saya melanjutkan tentang hadis ini, apa sudah dijelaskan belum oleh ustadz-ustadz yang lain? Jadi jangan sampai hadis ini sudah dijelaskan sama ustadz yang lain gitu. Jadi tidak ada ilmu barunya gitu ya. Udah belum? Tilap deui nya. Ya. Ustadz Jayat kan sering ngisi ya, Ustadz Jayat. Itu rekan ya, Ustadz Jayat itu yang di Darul Mutakin ya. Saya juga sering ngisi di sana. Ya. Mulai ke sana ya. Ya, saya di sana juga kemarin. Takutnya sudah oleh beliau ya, gitu. Ya, kalau belum saya jelaskan ya. Jadi Nabi SAW beliau menyebutkan ada 4 golongan manusia yang menjadi ahli waris dunia. Di dunia ini mewariskan pada 4 golongan. Pasti kita salah satu di antara 4 golongan ini. Hanya nanti kita termasuk yang mana gitu ya. Dari 4 golongan ini begitu. Kemudian sebelum Nabi menyebutkan hadis 4 golongan, maka Nabi menyebutkan dulu tentang salasun, ada 3 hal, di mana 3 ini kata Nabi, uqsimu alaihinna, aku bersumpah dengan 3 hal ini pasti akan terjadi kata Nabi. Tidak ada orang yang melaksanakan 3 hal ini dan pasti akan terjadi begitu. Yang pertama diantaranya kata Nabi, beliau menyebutkan wama naqoso mala abdin sodakoh. Aku bersumpah bahwa orang yang bersodakoh itu manakoso, hartanya tidak akan kurang begitu. Ini sumpah Nabi ini. Jadi bab sodakoh itu matematikanya bukan matematika dunia ya, tapi sudah matematika akhirat begitu. Punya uang 1 juta, sodakoh 100.000, uang kita jadi berapa? Jadi berapa? 900.000 ya, berkurang. Itu hitungan dunia, tapi tidak menurut hitungan Allah. Justru menurut hitungan Allah itu yang 100.000 itu dikali lipatkan menjadi sab'a sanabil fi kulli sumbulati mi'atu habbah begitu ya. Jadi dikali 700 kali lipat, wallahu yudha'ifu lima yasha. Bahkan Allah akan terus melipat gandakan gitu ya. Nah ini
Jadi ini sudah janji Rasulullah, aku bersumpah orang yang bersedekah itu hartanya berkah begitu. Itulah ya. Tapi jangan hitung-hitungan matematika dunia juga, jangan. Ini salah kaprah. Jadi hitungannya kalau kita sedekah 100.000, maka Allah akan menggantikan 700.000 misalkan di dunia. Nah, bukan begitu. Itu hitungan salah juga ya. Jadi yang dimaksud 70 atau 700 kayak lipat ini adalah keberkahannya begitu. Bukan langsung oleh Allah diganti, esoknya diganti, bukan. Sedekah sekarang 100.000, besok oleh Allah diganti ya langsung 700.000. Nah, bukan begitu. Ya. Jadi metodenya bukan metode Yusuf Mansur, bukan ya. Begitu. Bukan metode itu, bukan ya. Itu mah salah, bukan begitu. Jadi yang dimaksud dengan 700 kali lipat adalah keberkahannya begitu. Karena yang kita cari adalah berkah. Awas jangan banyak tapi berkah. Apalagi banyak dan berkah, gitu ya. Gitu. Ya. Yang kedua, kata Nabi SAW, tidak ada orang yang meminta-minta kecuali Allah akan membukakan pintu kefakiran. Dalam hadis yang lain, kata Rasulullah begini, di akhir zaman itu ada orang yang berprofesi meminta-minta, begitu. Meminta-minta. Maka orang yang berprofesi meminta-minta, azabnya Rasulullah menetapkan muz'atal lahmin, dia akan ngorawatan mencakar daging kulit wajahnya dengan kuku-kuku besinya nanti pada hari kiamat begitu. Ya, mencakar sampai kulitnya habis, dagingnya habis, dicakar oleh diri sendiri. Jadi hukumnya haram berprofesi meminta-minta, ingin kaya dengan cara meminta-minta, itu haram hukumnya. Dan memberinya pun haram. Begitu. Ini sepakati para ulama. Gitu. Memberi seseorang untuk membantu kebutuhan orang ini hukumnya wajib. Tapi memberi seseorang agar orang ini menjadi nyaman dengan meminta-minta, itu haram. Begitu. Nah, itu akhir zaman akan banyak. Ya. Meminta-minta dengan berbagai profesi. Ya. Jadi ingin meminta-minta tapi dengan cara berpura-pura dengan berprofesi gitu kan. Ya. Di pinggir jalan kan banyak ya. Waktu itu dipergoki oleh polisi nenek-nenek yang di Jalan Buah Batu itu ya, membawa kresek. Mau kresek, Bu, tahu nggak isinya apa? Uang. Itu berapa tahu nggak? 50 juta itu. Hasil meminta-minta. Begitu. Ya. Kemudian yang meminta-minta itu paling sedikit penghasilan berapa? Itu kan ditanya ya. Paling sedikit itu paling ringan mendapatkan 5-6 juta sehari. Bayangkan itu sehari. Paling sedikit. Sebulan udah berapa? Ya, Ibu berapa gaji? Ya. Saya dosen nggak nyampe segitu ya gaji sebulan. Ya. Dosen itu berapa gajinya? Ya, di bawah 3 juta itu. Di bawah 3 juta. Itu dosen ya. Apalagi guru SD berapa? Guru TK berapa, Bu? Ya, ya Allah, itu kan kalau melihat gaji ya. Tapi dilihat dari berkahnya begitu ya. Ini enak saja minta-minta, wah, gitu. Makanya diharamkan oleh Islam. Begitu. Dan berbagai macam profesi tapi tujuannya minta. Memodalkan peluit saja bisa jadi duit, Bu. Memodalkan peluit, prit. Kita datang, kita naik motor, awalnya tidak ada siapa-siapa, pas mau keluar, prit, namprak. Ya, itu kan 2000. Ketika diobservasi tukang parkir yang legal seperti itu, tukang parkir ilegal itu paling sedikit 500.000. Paling sedikit dapatnya sehari. Makanya profesi tukang parkir bengar-bengar ya nama, kan? Ya, tiap belokan. Makanya yang naik mobil itu kerasa ya. Tiap belokan ada tukang parkir 2000. Habis berapa? Di Rancam Manyar ke sini itu habis berapa itu ya? Tiap-tiap belokan. Kalau tidak dikasih itu bawa kayu ke mobil ya. Dipukulkan ke mobil. Gitu. Nah, inilah kata Nabi. Orang yang meminta-minta itu akan dipakirkan oleh Allah. Begitu. Ya, dipakirkan.
Nah ini ketika Nabi menyebutkan di antara sumpah ini, barulah Nabi menyebutkan tentang wa ammaladzi uhadditsukum hadisan fahfadhuhu. Kata Nabi, aku akan menjelaskan satu hadis kepada kalian. Fahfadhuhu, maka hafalkanlah hadis ini. Begitu. Jadi harus dihafalkan, Bu. Sebelum kata Nabi, fahfadhuhu, harus dihafal, kata Nabi. Gitu. Siap, Bu? Insyaallah, ya. Bukan hafal, gak usah hafal, dihafal, ditalar, ya usah. Jadi paham, dipahami ya. Qala innamad dunya li arba'ati nafarin. Kata Nabi SAW, dunia itu mewariskan kepada 4 golongan. Jadi manusia itu ada 4 golongan nanti. 4 golongan. Kita termasuk yang mana? Tidak tahu, karena belum dijelaskan ya. Mudah-mudahan jadi kelompok nomor 1 ya. Jangan dulu amin, kan belum dijelaskan ya. Apa kelompok nomor 1? Ya. Jadi itulah hebatnya majelis taklim ini ya, belum dijelaskan sudah paham ya, gitu. Jadi luar biasa sekali. Saya baru ya, dari beberapa ratus majelis taklim baru di sini yang paling hebat ya, gitu kan. Gitu. Belum dijelaskan udah paham ya, gitu kan. Jual amin aja ya. Nah, tapi benar katanya. 4 golongan. Pertama, abdun razaqahullahu azza wa jalla malan wa ilman. Ini yang kelompok pertama. Seorang hamba manusia di mana kelompok pertama ini Allah memberikan rizkinya berupa harta dan ilmu. 2 ilmu komplit. Berharta, berilmu, ini mah wah enaknya. Gitu. Nya berharta, harta banyak, mobil 10, rumah 8. Wah, pokoknya namanya perusahaan maju. Uang di ATM 100 juta sampai 500 juta sampai 1 miliar udah 10 tahun tidak kepake. Ngendap terus sampai kebingungan. Ya, nggak habis-habis uang ini, bingung gitu. Bukan bingung nggak ada, bukan dimah bingung nggak habis-habis. Uang banyak, perusahaan maju, fasilitas lengkap, wa ilman dan berilmu gitu kan, minimal sering ngaji jadi paham gitu ya, tadarus Al-Quran, tahsin gitu ya, jadi berilmu. Nah kata Nabi, ilmunya ini mengatur, membimbing dirinya sehingga harta dapat dikendalikan karena memiliki ilmu. Jadi ilmu nanti mengendalikan harta, mengendalikan diri. Fahuwa yattaqi fihi rabbahu, dengan ilmunya dia bertakwa kepada Tuhannya, bertakwa kepada Allah, begitu. Dengan ilmunya. Wa yasilu fihi rahimahu, dia bersilaturahim, tidak ada kesombongan, tidak ada, silaturahim tetap terjaga silaturahimnya, begitu. Wa ya'lamu lillahi azza wa jalla fi haqqahu, dia pun mengetahui haknya, harus mengeluarkan zakat, dia jalankan zakat, dia jalankan sedekah, begitu ya. Silaturahim, tidak ada rasa kesombongan, mengeluarkan hak hartanya. Qala, kata Nabi, fahada bi afdalil manazil, nanti di akhirat dia akan menduduki tempat yang paling tinggi derajatnya, begitu ya. Gitu. Jadi di akhirat nanti ada 5 penyebab, 5 kelompok orang yang paling tinggi derajatnya. 5 kelompok. Di antaranya adalah yang ini, orang yang suka bersodakoh dan berilmu, dan suka bersodakoh, derajatnya tinggi nanti. Ya. Di akhirat itu, ketika yaumul hisab itu tinggi derajatnya. Yang kedua adalah anaknya yang sering membaca Al-Quran sehingga meningkatkan derajat orang tuanya. Pernah mendengar hadis itu yang dikasih mahkota? Nah itu hadisnya, begitu. Yang dikasih mahkota ya, gitu. Yang ketiga adalah orang yang suka baca Quran. Kata Nabi SAW, ada hamba yang diperintahkan, naiklah engkau sesuai dengan apa yang engkau baca dari Al-Quran, surat apa yang engkau baca. Jadi begini Bu, mudah-mudahan paham ya. Jadi begini, ada beberapa tingkatan dari akhirat. Tingkatan 1, marhalah 1, marhalah 2, tingkatanlah biar paham ya. Tingkatan 1, tingkatan 2, terus kayak tangga. Tingkatan 1 itu bagi orang yang khatam Al-Quran 1 kali. Dia khatam 1 kali,
kemudian dia balik lagi, tadarus lagi dari surat Al-Fatihah, kemudian dia wafat ketika membaca surat Al-A'raf misalkan. Maka dia di tingkatan pertama di surat Al-A'rafnya dia berdirinya begitu. Paham tidak? Ada orang yang ternyata wafatnya umurnya 90 tahun. Selama 90 tahun dia sudah hatam Al-Quran sebanyak 10 kali, baru 10 kali. Berarti dia di tingkatan nomor 10. Dan dia wafatnya ketika dia membaca surat An-Nisa misalkan. Berarti dalam surat tangga An-Nisanya gitu. Tingkatan 10 tangga An-Nisa. Berarti tiap tingkatan itu ada 30 tangga. Gitu kata Nabi. Ya. Ada orang yang sudah hatamnya itu 100 kali hatam. Gitu. Pas 100 kali hatam, dia berhentinya di surat Al-Maidah misalkan. Dia berarti tingkatan nomor 100 di surat Al-Maidah. Begitu. Ibu Bapak berapa kali hatam sekarang? Ya. Gitu. Kalau tidak salah, saya sudah memberikan tips ya. Kalau nggak salah. Al-Quran itu kan kurang lebih 604 halaman. Kalau suhuf Madinah ya. Gitu. 604 halaman itu berarti kalau dibagi dua kisaran 302 halaman. 302 halaman. Perhatikan nih. 1 tahun 360 hari. Berarti kalau kita konsisten 1 hari 1 lembar saja. 1 hari 1 lembar, 5 menit 1 lembar itu ya. Kalau saya 5 menit 1 hari 1 lembar, itu Ramadan ke Ramadan itu sudah hatam. Itu normalnya. Nah, gimana? Ya 5 menitan ya, 1 lembar sehari. Jadi konsisten 1 hari 1 lembar, itu Ramadan ke Ramadan itu sudah hatam, bahkan lebih. Gitu ya. 5 menit sanggup tidak? Ada waktu nggak 5 menit? Masalahnya bukan ada waktunya tapi malasnya ya. Itu kontinu 1 hari 1 lembar terus saja. Ramadan ke Ramadan itu tamat, itu hatam, bahkan lebih ya. Begitu. Tingkatkan keimanan kita. Setelah ditingkatkan, ternyata 1 hari itu kita sanggup 2 lembar. Berarti 4 halaman ya. 2 lembar. Itu 1 tahun bisa 2 kali hatam, bahkan 3 kali hatam. Begitu. Ya, 1 tahun itu. Ya. 2 sampai 3 kali hatam 1 tahun. Ya, tidak sulit, hanya sehari 5 menit saja ya. Gitu. Rutin, continue. Kalaupun misalkan sibuk, ya besoknya di kodok. Ya. Jangan kodok saum aja tuh, kodok Quran juga ada ya gitu di kodok. Jadi 2 kali lipat bacanya. Gampang ya? Gampang gitu kan. Itu teori jitu itu. Teori jitu ya. Nah, jadi biasakan oleh kita. Biasakan terus ya, 1 tahun minimal. Tingkatkan oleh kita. Kalau 1 tahun 2 kali berarti 10 tahun sudah 10 kali. Berarti enggak 10 kali, 12 kali sebetulnya. Kalau di 2 kali lipatkan berarti kurang lebih 25 kali 10 tahun itu ya. Itu hatamnya. Gitu ya. Apalagi kalau one day, one juz. Ya. 1 hari, 1 juz sebulan, tamat 30 juz hatam 1 bulan, 1 tahun. Ya, 1 tahun kasih bonusnya sebagian. Jadi 1 tahun minimal 10 kali hatam. Gitu ya. Kalau tidak sanggup ya itu teori yang normal. 1 hari 1 lembar, itu normal. Kalau tidak begitu berarti tidak normal itu. Ya, begitu ya. Gitu. Nah, itulah. Itu tingkatan derajat paling tinggi begitu. Nah, sama dengan hadis ini. Hadis ini menjadikan ketetapan kata Rasulullah SAW, pewaris pertama adalah orang yang diberikan rizki berupa harta, kemudian ilmunya gitu, warisan harta, warisan ilmu, dia bertakwa kepada Allah, menyambung silaturahim, tidak ada permusuhan, tidak sombong gitu kan. Kemudian mengeluarkan hak harta di jalan Allah berupa zakat dan
sodakoh begitu. Kan biasanya yang kaya itu sombong biasanya karena kekayaan, jabatan, kekayaan itu ada tingkat egonya tinggi begitu. Tapi ini tidak, kata Nabi, begitu kan. Ada yang lebih parah, orang miskin sombong, itu lebih parah ya. Gitu. Nah begitu, itu lebih parah itu ya. Ada tidak? Ada, nanti di sini dibahas. Ada, nanti kita bahas ya. Nah ini tingkatan yang pertama begitu, di mana sanggup adanya jihad begitu ya. Jihad dengan ilmu. Jadi jihad itu macam-macam ya. Jihad dengan melawan hawa nafsu, jihadun nafsi, jihad melawan diri sendiri dengan cara jihadul ilmi, jihad ilmu, jihad fisabilillah di sini dengan jasad, kemudian jihad dengan harta. Wajahidu bi amwalikum wa anfusikum, begitu ayatnya. Berjihadlah kalian dengan harta kalian dan diri kalian. Salah satunya dengan harta, dengan diri itu al ilmu, yaitu jihad mencari ilmu, seperti ibu-ibu bapak-bapak sekarang di sini. Ini sedang melaksanakan jihad begitu ya. Bukan ngaji poyahad. Ini mah berarti jitu ya. Jitu di sini. Ngaji poya Sabtu ya. Itu udah banyak jihad, jitu ya. Jibo di sana di DM. Jimat ada, ngaji malam Jumat ya. Terus kasep, kalau saya kasep. Kajian malam Salasa Peting. Nah, itu ya. Kaseper ya. Sekarang diubah menjadi karep. Karena malam Selasa malam Rabunya saya di rumahnya Bapak Haji Hendra ya, diubah lagi waktunya. Sekarang jadi karep, kajian Rebo Peting. Nah, itu kan karep. Nah, ini jadi catatannya ini ya. Dengan ilmu itu bisa bertakwa, kemudian mencari harta yang halal karena punya ilmu ya. Mencari harta yang halal, kemudian bersilaturahim, dan orang tersebut melaksanakan hak hartanya begitu. Hak harta berupa sodakoh dan zakat. Ibu tahu tidak ada ular nanti di akhirat? Ular apa namanya? Ular. Dalam Al-Quran sebutkan, ana kanzuka gitu. Si ular itu ngomong. Dalam Al-Quran itu ada, ana kanzuka. Aku adalah hartamu yang kau kumpul-kumpul, yang kau cari, kemudian tidak dikeluarkan haknya, tidak zakat, tidak sodakoh. Dan aku menjelma sekarang menjadi ular yang akan menyiksamu, yaitu ular terbuat dari harta kita yang kita kumpul-kumpul, tidak dizakati, tidak sodakohkan. Ular apa itu namanya? Apa? Ya, Sujatul Akro namanya. Ya, Sujatul Akro itu kan. Itu namanya. Nama ular dalam api neraka jahanam, terbuat dari harta yang dikumpul-kumpulkan, yang tidak dikeluarkan zakat dan sodakohnya. Itu ular. Ada juga nanti ular di alam kubur, ada lagi ya. Kata Nabi, ular ini memiliki 72 taring. Kalau satu tetes taringnya ini bisanya ngecerak ke alam dunia ya, menetes ke dunia, maka seluruh penduduk dunia akan mati, begitu kata Nabi. Ya, 72 taring. Nanti ini sebagai adab adab alam kubur ya. Adab kubur berupa ular lagi ada, kata Nabi. Ular apa itu namanya? Ular apa coba? Nagin, dulu film Naginnya dulunya. Ya, dulu ada film Nagin ya. Dulu. Kalau anak-anak sekarang akan tahu ya. Si Nagin ya. Ular apa lagi? Snake Legend ya, si ular putih ya. Anak-anak sekarang akan tahu itu ya. Ular apa namanya? Fahuwa tinin namanya. Ular tinin. Tinin. Ya, bukan nin, bukan. Ya, nin mah nenek-nenek, nin ya gitu. Tinin itu di alam kubur nanti. Si tinin itu ya. Itu ular itu si tinin. Makanya kalau memberikan nama anak tinin itu adalah ular ya gitu, tinin ya. Nah itu yang pertama. Jadi yang pertama diwariskannya dunia ini kepada kelompok pertama, ya ilmunya, ya
hartanya. Berilmu, berharta, selamat, senang dunia dan akhirat, begitu ya. Senang dunia akhirat. Ingin seperti itu, Bu? Ingin, ya, jelas ya, itu. Senang dunia akhirat. Kedua, qala wa abdun razaqahullahu azza wa jalla ilman walam yarzuqhu malan. Kelompok yang kedua, kata Rasulullah, seorang hamba yang diberikan pewaris dunia itu ilman, ilmu saja. Walam yarzuqhu malan, tapi hartanya menengah ke bawah. Tidak sekaya kelompok pertama, begitu. Berilmu ini mah rajin ngajinya, rajin baca Quran, sholat, dan yang lain, rajin berilmu. Tapi harta menengah ke bawah, begitu. Ada yang seperti itu? Banyak kayaknya ya? Banyak. Hartanya menengah ke bawah hartanya. Tapi dia berilmu. Dengan ilmunya pun, kata Rasulullah, dia akan diselamatkan. Bahkan orang tersebut sering berkata, lau kana li malun amiltu bi amalin fulanin. Ketika melihat orang membangun masjid, pengen pisan kalau ada harta, kalau ada uang, ingin membantu pembangunan masjid, begitu. Pernah Ibu seperti itu? Ya, pernah. Tapi jangan sampai pengen membangun masjid gitu ya, membantu kalau ketika itu Allah memberikan rezeki yang besar, kita pohonya. Jangan begitu ya, gitu. Melihat orang lain haji dan umroh, itu kan pengen gitu kan umroh. Nah itu. Ingin sekali umroh, gitu kan. Ingin sekali haji, gitu ya. Tapi tidak punya uang. Nah, kemudian kata Nabi SAW, fa'ajruhu masawaun, dengan niatnya itu sama pahalanya, begitu. Orang yang ingin umroh, tapi dia tidak punya uang untuk melaksanakan umrohnya, karena hartanya menengah ke bawah, begitu. Boro-boro buat umrohnya yang iya kirang nih. Tapi ingin sekali, keinginannya itu luar biasa. Begitu. Kata Nabi SAW, pahalanya sudah didapati, begitu ya. Hebat ya. Inilah orang yang memiliki ilmu, keutamaan orang yang memiliki ilmu, begitu ya. Melaksanakan umroh. Jadi sekarang mah gampang umroh ya, insya Allah. Saya juga baru diangkat jadi pembimbing tetap ya, umroh di Travel Ittihad. Ya, insya Allah bulan Juli memberangkatkan lagi. Bulan Juli akhir pada hajian ya. Ada yang mau ikut, hayu ya. Ya, yang program 3 negara nanti tahun depan, Yordania, Mesir, sama Aqsa nanti. Ittihad Jalan Holis ini kantornya. Jalan Holis di Al Ittihad. Itu udah 7 tahun ya, udah 7 tahun, mau ke 8 sekarang ya. Udah memberangkatkan banyak. Dan sekarang ada launching, sambil sedikit promo ini ya. Ada launching bersama Inka Kristi, tahu kan? Tahu ya, tahu lah pastilah Ibu. Inka Kristi itu. Itu. Kalau mau hadir juga bisa sekarang di Hotel Pasar Baru ya itu. Di Hotel Pasar Baru itu ada. Zaman-zamannya ya. Inka Kristi. Nah itu ya. Itu bisa di Ittihad itu ya. Dan banyak sekali promo-promonya di sana. Harga lebih murah, hotel bintang 5 di Tower Zamzam. Jadi keluar hotel langsung masjid ya. Masjid Haram gitu kan. Jadi bintang 5. Nah, untuk umroh juga ada, sebetulnya bisa ya. Untuk program umroh, program kurban gitu kan bisa. Udah ada beberapa program untuk menabung, misalkan nabung gitu kan. Sekarang sudah dibantu ya. Misalkan punya 10 juta, Ustaz bisa nggak berangkat? Bisa. Ada caranya nanti. Bagaimana caranya? Ada, tinggal ngobrol dengan tim. Ada ya. Sudah kerjasama ya. Dengan Bank Syariah Amanah Robbaniyah. Itu udah dihilangkan, riba-ribanya udah dihilangkan. Gitu. Nah itu ya, jadi udah dipermudah sekarang dengan beberapa sistem Islami, itu kan syariah, itu sudah dipermudah. Nah ini nih yang kedua nih. Yang kedua, keutamaan orang berilmu meskipun hartanya kurang, maka kata Rasulullah, keinginan yang dia azamkan dalam diri itu tetap mendapatkan pahala, begitu. Seperti orang yang sakit, kata Nabi, idza kanal marid, apabila ada seseorang yang sakit sehingga dia tidak sanggup untuk berjamaah di masjid,
keinginannya besar, maka pahalanya tetap dia dapatkan, begitu. Dia dapatkan pahalanya. Seperti itu orang yang berilmu. Karena memiliki niat yang baik. Maka niat yang baiknya itu dinilai oleh Allah, begitu ya. Ini kelompok yang kedua, berilmu tapi hartanya menengah ke bawah, yang kurang hartanya tapi dia berilmu, begitu ya. Itu yang kedua, kelompok yang kedua. Kemudian di sini juga dijelaskan tentang bentuk-bentuk ujian. Kenapa Allah memberikan adanya kelompok yang kedua, begitu? Karena kelompok yang kedua itu ujian. Apakah kelompok pertama diuji atau tidak? Sama diuji. Jadi ujian itu, Bu, Pak, jangan berpikir kemiskinan, penyakit, jangan. Ujian itu seluruh aspek, kaya dan miskin, dua-duanya ujian, begitu kata Allah. Ya, sebagaimana Nabi Sulaiman berkata, di mana Nabi Sulaiman pernah menyatakan dalam Al-Quran bahwa aku diuji oleh Allah dengan harta, begitu. Artinya ujian tiap-tiap manusia itu berbeda. Ada orang yang kaya raya diuji dengan banyak hartanya, begitu. Ada orang yang miskin diuji dengan kurang hartanya. Milih yang mana? Milih banyak harta atau kurang harta? Dua-duanya juga ujian sama. Yang milih ngebenghar tuh, gitu kan? Begitu, ya. Yang sehat diuji dengan kesehatannya. Yang sakit diuji dengan sakitnya. Jadi mau sehat, mau sakit, kata Rasulullah, dua-duanya adalah ujian, begitu. Milih mana? Milih dua-duanya. Milih dua-duanya. Kenapa? Jangan sehat terus, takut istidraj. Begitu takutnya. Nanti ada orang, saya mau ke masjid, tara, sholat jarang, tapi benghar, yang sehat. Awas, itu hati-hati. Ya, istidraj itu namanya. Apa itu istidraj? Ayo nyungkun, bahasa Indonesianya apa? Ya, bukan sanjungan. Apa? Saya menulis di beberapa buku itu kalimat istidraj. Istidraj dalam kurung nyungkun .2 Sunda, itu kan enggak sulit. Saya juga nanya ke beberapa orang, kalau bahasa Indonesianya nyungkun apa sih? Ada nggak di sini yang tahu? Ada guru bahasa Indonesia di sini? Siapa? Ada? Nyungkun, menyungkun, masa menyungkun ya? Menyungkun bahasa Sunda di Indonesia kan, gitu. Istidraj namanya, gitu kan. Jadi berikanlah rasa sakit, tapi sakit ini yang tidak memadorotkan. Begitu. Kenapa? Karena tidak ada rasa sakit yang terkena ma'asobami musibah di sini. Tidak ada rasa sakit yang kena pada orang mukmin, kecuali sakitnya itu akan menghapus dosa-dosanya. Begitu. Kalau kita analogikan begini, barang siapa yang nyeri cangkeng, gitu hadisnya. Kemudian dia sabar dengan nyeri cangkengnya, yakin nyeri cangkeng ini ujian dari Allah, maka dengan nyeri cangkengnya diampuni dosa-dosanya, bersih dosa-dosanya. Gara-gara nyeri cangkeng. Ada di sini nyeri cangkeng? Ada ya, berarti dihapus dosa-dosanya, gitu. Barang siapa yang sakit gigi, sama itu juga, gitu. Nyeri cangkeng, sakit gigi, nyeri tuur, nyeri kaki, diabetes, penyakit-penyakit yang lainnya, gitu kan. Pokoknya mah sakit-sakitan, bukan sakit hati ya, beda lagi ya. Kata Nabi SAW itu adalah kafaroh. Barang siapa yang meninggal, kata Nabi, dalam membawa penyakit tersebut, bersih dosa-dosanya, begitu. Seperti orang bayi yang baru dilahirkan dari rahim ibunya, Masya Allah ya, gitu. Jadi mending sehat, mending sakit, mending dua-duanya, begitu ya, dua-duanya. Sakit, sehat terus, lebih banyak, sesekali sakit buat istirahat, begitu ya. Kemudian sakitnya tidak membawa madorot, begitu. Jangan sampai sakit membawa madorot, begitu ya. Jadi sakit biasa, sembuh lagi, begitu ya. Nah, ini adalah nilai ujian. Jadi ujian itu berupa harta, ada kaya, ada miskin, ada juga keturunan, begitu ujian itu. Makanya bab keturunan nanti ada dua. Ada keturunan yang menjadi rizki, ada keturunan yang hanya sekedar milik. Kita punya anak kan? Anak kita itu baru milik, status anak dan orang tua, atau anak kita itu sudah menjadi rizki. Nah ini yang harus kita perhatikan. Ya. Paham ya maksudnya ya? Jadi jangan sampai punya anak itu hanya statusnya hanya sebagai milik saja.
status anak dan orang tua. Jangan sampai seperti itu, tapi harus bisa membuahkan anak menjadi rizki ya. Jadi anak menjadi rizki. Jadi anak menjadi rizki itu adalah waladun solihun yad'u lahu, begitu. Jadi seorang anak yang mendoakan. Ada hadis Bu sebetulnya. Nanti ada orang tua tersebut disidang, dihisab oleh Allah, sampai orang tua tersebut kebingungan karena banyaknya dosa-dosa yang pernah dia lakukan. Gitu. Tiba-tiba datang seseorang yang membela orang tua tersebut, dibela. Sampai dengan pembelaannya itu Allah menerima pembelaannya, dan selamatlah orang tua ini dari azab Allah, dari azab api neraka jahanam, diselamatkan oleh orang ini. Kemudian orang ini juga mengantarkan orang tua tersebut ke dalam surga. Orang tua ini bertanya, man anta? Siapa engkau? Aku tidak mengenalmu. Begitu. Kenapa engkau membela aku? Orang ini menjawab, aku adalah amal-amalan anakmu, begitu, yang telah berubah wujud jadi seseorang ditugaskan untuk membela kalian berdua. Masya Allah, gitu ya. Itulah anak yang sudah menjadi rizki, begitu ya. Jadi ubah anak kita itu bukan hanya sekedar milik saja, milik status saja, bukan, gitu. Status anak dan orang tua bukan, tapi ubah menjadi rizki, begitu ya. Ubah jadi anak yang soleh, waladun solihun yad'u lahu, begitu. Nah itu ya, gitu. Kemudian ujian itu ada ujian jasad. Ujian jasad itu sehat dan sakit. Ujian itu ada ujian hati yang tadi ya. Jadi ada harta, jasad, dan hati. Yaitu ada hati yang salim, ada hati yang goer salim. Bentar, ini mau disingkat ya. Sampai jam berapa ini? 10.30, berarti 6 menit lagi ya kita singkat. Yang berapa? Takut kepanjangan, bisa ngantuk ya. Bu, hati ada salim, goer salim, dua hati itu dalam Al-Quran. Dua. Salim, kolbun salim, itu adalah syarat seseorang masuk surga. Kolbun salim. Ya, kolbun salim. Hati yang bersih, begitu ya. Namanya kolbun salim. Seperti Abdullah bin Amr bin As 3 kali menyebutkan, 3 hari menyebutkan Sa'ad bin Abi Waqqas dijamin masuk surga, begitu. Pada saat itulah Abdullah bin Amr bin As merasa penasaran, sampai kisah singkatnya beliau menginap di rumahnya Sa'ad bin Abi Waqqas. Pura-pura aku punya masalah dengan keluargaku, begitu. Aku tidak mau pulang dulu selama 3 hari, bolehkah aku menginap di rumahmu? Gitu kan, kata Abdullah bin Amr bin As, padahal ingin mengetahui amal-amalan apa yang sudah dilakukan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas, begitu. Perhatikan terus ya. Setelah 3 hari, karena bertamu tidak boleh lebih dari 3 hari ya, kajongjonan, makan gratis, gratisnya, maksimal 3 hari ya. 3 hari, kecuali bukan tamu seperti kerabat, orang tua, dan yang lainnya. Ada orang tua datang ke rumah anaknya, mah udah 3 hari pulang, itu durhaka sekali, jangan itu Pak ya, gitu. Jadi ini mah tamu di luar kerabat, begitu 3 hari. Kalau kerabat itu bebas, gitu ya, apalagi orang tua. Nah kemudian setelah 3 hari, Abdullah bin Amr bin As pulang. Cuma sebelum pulang dia jujur, sesungguhnya aku tinggal di sini itu ingin mengetahui amal-amalanmu, sebab Nabi menyatakan sudah 3 kali 3 hari bahwa engkau dijamin masuk surga. Gitu. Amal-amalan apa yang telah engkau lakukan? Gitu. Kemudian kata Sa'ad bin Abi Waqqas, amal-amalanku sebagaimana yang kau lihat, tekurang telewih ngan sakit itu. Sampai Abdullah bin Amr bin As bingung, gak ada amal-amalan yang spesial. Sama sepertiku, sholat, biasa sholat, ngaji, Quran, sama biasa. Aku belum menemukan amal-amalan yang spesial, tapi kenapa Nabi menyebutkan Sa'ad bin Abi Waqqas mendapatkan jaminan surga dengan amalnya? Bingung. Akhirnya Abdullah bin Amr bin As bertanya, adakah amal-amalan yang belum aku lihat selama 3 hari ini? Kemudian kata Sa'ad bin Abi Waqqas, ada 1.
Ma ajidu fi nafsi syahna, begitu. Aku tidak pernah ada rasa hasud, iri, dengki, dendam, dan ingin membalas kejelekan orang lain. Meskipun orang lain jahat kepadaku, aku selalu memaafkan dan tidak pernah membalas dengan kejelekan lagi. Begitu. Oh, ternyata ini yang menjadi nilainya. Disebutlah dengan istilah qalbun salim. Begitu. Misalkan ada orang yang jahat ke ibu. Dia menzolimi ibu. Ngomong-ngomongkan kejelekan-kejelekan ibu ke orang lain. Ya. Kemudian pokoknya orang ini jahatnya minta ampun, zolim, jahat. Misalkan sudah ada mengadakan satu acara, dia pun berbuat zolim misalkan. Tiba-tiba orang tersebut sakit parah dan dibawa ke rumah sakit. Gimana perasaan ibu? Senang atau cocok sih ya, gitu kan? Puas gitu kan? Gimana? Apakah berani tidak untuk menengoknya? Nah, tidak ya. Tuh hayang teh jangan saya wajahnya cocok lah sina paehwe istilahnya gitu kan. Begitu. Nah, qalbun salim itu tidak demikian. Qalbun salim itu selalu memaafkan orang yang jahat kepada kita. Bahkan itu aset, Bu. Kalau ada orang yang jahat kepada kita itu aset. Aset untuk menghabiskan dosa-dosa kita. Jadi dosa kita itu akan habis dengan adanya orang yang membicarakan kejelekan kita. Malahan kalau bisa ya, Bu ya, orang yang menjelek-jelekan kita itu kalau bisa oleh ibu disupport dana. Gitu. Sok teruskeun nya ngomongkeun teruskeun. Ketika sakit sok ditengok, dikasih uang, dibayarin rumah sakitnya, bayarin. Engke mun sehat sok ngomongkeun deui nya gitu kan. Kalau bisa seperti itu ya. Gitu. Jadi orang yang menjelek-jelekan kita dan kita sabar itu penghapus dosa-dosa kita, begitu. Penghapus. Nah, itulah qalbun salim tapi dah beratnya. Gitu, berat masalahnya. Nah, itu namanya qalbun salim yang sudah dipraktekkan oleh sahabat siapa, Bu? Sa'ad bin Abi Waqqas. Nabi sampai 3 kali. Udah tahu hadis itu belum? Sering dengar? Ya, sering ya. Sering? Oh, belum. Itu ya. Ya, jadi Sa'ad bin Abi Waqqas 3 kali. 3 hari Nabi menyebutkan akan datang seseorang yang sudah mendapatkan jaminan masuk surga. Datanglah orang tersebut masih basah, jenggotnya basah bekas air wudhu, sambil ngejinjing sendal capit begitu kan. Ialah Sa'ad bin Abi Waqqas 3 kali. Ternyata keunggulannya qalbun salim, hatinya bersih, tidak ada rasa dendam, tidak ada rasa permusuhan begitu. Permusuhan dan dendam itu kata Nabi dibatasi hanya 3 hari. Kalau 3 hari masih bermusuhan, masih ada rasa dendam, amal-amalan yang sebelumnya hangus begitu. Hangus. Jadi ibu kan di sini mendapatkan pahala besar ya, malaikat juga berkumpul kata Rasulullah, hanya kita tidak bisa melihat. Pahala besar, malaikat juga bersalawat dan berdoa, ini jelas. Tapi selama ibu di sini ada rasa dendam pada orang lain, itu batasannya 3 hari. Lewat 3 hari hangus pahala ini, dihapus begitu ya. Jadi batasannya berapa hari? 3 hari gitu ya, 3 hari. Permusuhan. Nah, qalbun salim itu udah melupakan kesalahan. Siap ya, Bu? Siap. Menjadi qalbun salim gitu ya. Yang kedua, ada goer salim ini mah. Ini ujian, goer salim. Goer salim itu hatinya yang tidak selamat ini mah, ya. Rajin ibadah tapi tidak selamat. Makanya kata Nabi, ada 3 golongan yang masuk neraka. 1 al-qurra, orang yang sering membaca Al-Quran. Kedua as-sodaq, orang yang sering bersodakoh. Dan yang ketiga al-jihad, orang yang melaksanakan jihad di jalan Allah. 3 golongan ini masuk neraka semuanya kata Nabi. Wah, para sahabat kaget kan? Ya Rasulullah, kenapa bisa demikian? Orang yang sodakoh masuk neraka, bukannya sodakoh itu jaminan masuk surga? Orang yang jihad masuk neraka, kenapa masuk neraka? Bukannya jihad jaminan masuk surga? Bukan? Benar, orang yang baca Al-Quran, Al-Qurra, bukankah jaminan masuk surga? Ini kenapa masuk neraka? Setelah dijelaskan oleh Rasulullah, nanti Allah akan menghisab, semuanya ditanya, dan semuanya menjawab, aku baca Quran, sodako, jihad lillah itu karena Allah. Tapi kata Nabi, Allah berkata, kadzabta, begitu.
kau bohong, gitu kan. Pernah mendengar hadis itu ya? Nah, kau bohong, bohong kau, itu kan. Kayak si Roma ya, bohong, bohong, dusta, begitu. Kenapa berdusta? Kamu baca Quran ingin dipuji oleh orang lain sebagai Al-Qurra, gitu kan? Dan pujian itu sudah engkau dapati di dunia, begitu. Ya. Ingin dipuji baca Quran, jadi ria, ada riaknya. Orang yang bersedekah juga sama. Kau bohong, engkau itu bersedekah karena ingin disebut oleh orang-orang sebagai orang yang dermawan, begitu. Dan orang-orang sudah menyebutkanmu, gelar itu sudah kau dapati, begitu. Gelar, ya, gelar as-sodaq. Sama yang jihad juga. Ingin disebut orang yang paling berani, terdepan, di garda terdepan dalam Islam, gitu kan. Ingin paling berani. Padahal semuanya karena ria dan ria, tidak ada keikhlasan, begitu. Akhirnya digenggam kepalanya, fayulqa ilan nar, dilemparkan dalam api neraka. Bu, itu yang suka baca Quran, Bu. Yang sudah sedekah, yang suka jihad, apalagi baca Quran tara, sedekah tara, jihad tara, sombong deui geus utamanya, itu kan. Kita bahaya. Nah, itu ria. Nah, ria itu hilangnya keikhlasan, begitu. Itu goer salim. Bahaya itu. Itu ya, itu sangat bahaya. Kemudian yang ketiga, golongan yang ketiga adalah qala wa abdun razaqahullahu malan walam yarsuqhu ilman. Golongan yang ketiga adalah seorang hamba yang Allah rizkikan harta saja tanpa ilmu. Kafir tapi bunghar, gitu. Ada tidak? Banyak, gitu. Orangnya durhaka tapi bunghar, hartanya banyak, tapi Allah tidak memberikan rezeki ilmu, begitu. Sehingga harta yang mengendalikan dirinya, begitu. Ya, apapun dengan harta. Ingin jadi pemimpin, harta nyogok, wah, disogok. Nyogok pada orang lain. Ar-rashi wal murtashi finnar, kata Nabi, yang nyogok dan disogok neraka dua-duanya, begitu. Ada caleg ngasih ke ibu-ibu, ngasih beras, ngasih uang, awas Bu, ibu mengambil neraka, gitu ya ancamannya. Ada yang ngambil di sini? Ambil we Ustaz, nyolok makasaha we. Jangan, tetap ya, gitu. Tidak boleh, gitu kan. Ya, itu bahaya. Tong ditambi pokoknya bahaya. Bisa syubhat juga hukumnya ya. Bisa haram, bisa karena ar-rashi wal murtashi finnar. Sogok, menyogok dan disogok dua-duanya neraka, begitu ya, bahaya itu. Tawaran ke saya juga banyak itu ya. Nggak akan disebutkan partainya, 3 partai besar itu ya. Ustaz Robi jadi staf ini, fasilitasnya gini. Ini mobilnya, ini kuncinya langsung. Mau BPKB juga nih, sama BPKB-nya itu tawaran. Sampai sekarang terus-terusan tawaran dari beberapa partai gitu. Ya. Termasuk PKS, saya sebutkan ya, itu kan. Ya, karena saya sering ngisi di sana. PKS, di PAN juga ya. Itu tawaran saya. Praktisi ini. Aduh, saya tolak, bukan tidak butuh ya. Saya tolak. Sampai sekarang pun banyak ya. Tapi saya suka ngisi pengajian di sana ya. Hanya saya tolak ya, Takut begitu ya. Saya cukup fokus saja di jamiah, fokus jadi guru SMP di Darul Mutakin, guru SMA, mualimin, itu senang lah buat saya. Meskipun gaji kecil juga, tetapnya senang gitu ya. Cukup jadi dosen, udah aja. Ya, gaji pas-pasan nggak apa-apa lah. Tapi memang udah menjiwai gitu ya. Daripada jadi kayak gitu banyak subhatnya begitu ya. Bahkan sekarang ada tawaran saya harus jadi lurah segala di sininya rupa-rupa, gitu kan. Ya, Ustaz Robi jadi lurah ya di sini. Wah, turun derajat tentunya. Begitu. Itu ada tawaran seperti itu ya. Enggak ya. Nah, ini gangguan-gangguannya seperti itu. Nah, di sini Rasulullah menyebutkan kelompok ketiga, Allah memberikan harta tapi tidak dengan ilmunya. Fahuwa yakhbitu fi malihi bighairi ilmin. Maka dia akan dikuasai oleh hartanya tanpa ilmu. La yattaqi fihi rabbahu, akhirnya dia tidak bertakwa kepada Allah. Wala yasilu fihi rahimahu, dan dia tidak bersilaturahim, berlaku sombong. Wala ya'lamu lillahi fihi haqqahu, tidak mengeluarkan
zakat, tidak mengeluarkan sodakoh, tidak mengeluarkan hak harta, fahada bi ahbasil manazil, maka dia ada serendah-rendahnya derajat, begitu. Rendah derajatnya nanti. Gitu ya. Ini kelompok yang ketiga, berharta tapi buas, tidak berilmu. Mau Bu seperti itu? Naudzubillahi min dzalik, jangan ya, begitu. Ini golongan yang ketiga. Diberi harta tanpa ilmu, tidak bertakwa, tidak bersilaturahim, tidak mengeluarkan hak harta, maka pada akhirnya dia terinfeksi virus wahan, kata Nabi. Virus wahan. Tahu hadis itu? Udah pernah ada menjelaskan? Al-wahnu hubbud dunya wa karahiyatul maut, gitu kan. Terlalu over cinta ke dunia, takut mati, begitu. Itulah virus wahan, menghalalkan segala cara dengan harta, begitu. Ini kelompok yang ketiga, awas, hati-hati, bahaya sekali ini. Berharta, tidak berilmu. Kemudian yang terakhir, yang keempat, waqala wa abdun lam yarzuqhullahu malan wala ilman. Ini rugi ini mah. Kelompok yang tidak Allah berikan hartanya dan ilmunya. Ya. Jadi ilmu tidak, harta pun tidak, kafir miskin ini mah, gitu. Ya, bukan fakir miskin, bukan. Ya, ya kafir ya miskin, begitu. Oh, ini bahaya sekali ya. Orang yang tidak berilmu, ngaji tara, puasa tara, sholat tara, meskipun KTP-na Islam, tapi tara, segala taranya. Terus miskin deh. Lebih dari itu, fahwa yaqulu lau kana limalun la amiltu bi amalin fulanin. Terus dia teh bicara, lah kalau saya punya harta, wal eleh cenah ku saeta, sombong deh nya. Gitu. Nya pakir, nya kafir, nya miskin, sombong deh. Wah, ya bahaya itu nya. Itu bahaya nih di kelompok 4 itu. Jadi kelompok, tidak ada kelompok yang paling rendah, paling bahaya kecuali kelompok 4 ini Mo ya. Kesombongan yang tinggi tapi dia tidak punya apa-apa, ngaji tara gitu kan. Ngomongkeun jago, nah, gitu. Ah saya tak sok ngajinya, eta mah yang kapuji we cenah ngaji teh nya gitu kan. Bari manehna tara ngaji eta teh gitu ya. Gitu. Wah, saya tak mah update ke umrohnya yang kapuji eta mah gitu kan. Padahal belum tentu orang yang memposting pengajian, memposting haji umroh, belum tentu dia ada sifat ria, belum tentu. Sifat ria itu hanya dirinya dan Allah yang tahu. Kita tidak tahu isi hati orang lain, maka tidak boleh kita ngomong yang enggak. Lihat postingan, wah postingannya lagi umroh, cina. Dia mah yang kepuji, cenanya yang kepuji. Nah, itu tidak boleh itu. Jadi hukum memposting itu pada dasarnya diperbolehkan. Silahkan, mau update, mau apapun silahkan, tapi tetap hati-hati. Setan itu halus ya, itu takutnya ke sana. Gitu. Jadi hati-hati saja, tetap tidak boleh ria, gitu ya, tidak boleh ria, ingin dipuji oleh orang lain. Qala hiya niyatuhu fa wizruhu huma fihi sawaun. Kata Nabi SAW, orang miskin ini yang tidak punya harta, tidak punya ilmu, tapi sombong, maka dosanya sama dengan kelompok 3, bahkan lebih rendah derajatnya, begitu ya. Ini kelompok yang keempat. Jadi ada 4 kelompok. Kelompok pertama diberikan harta dan ilmu, dia tetap bertakwa, senang dunia dan akhirat, begitu. Kelompok kedua berilmu tapi hartanya menengah ke bawah, tapi tetap dia menjaga dirinya karena dia punya ilmu, tetap sabar dengan ujian, niatnya tetap ingin haji, ingin umroh, ingin sodako dan yang lainnya, tetap ada niatnya, dan dengan niatnya itu sudah mendapatkan pahala. Yang ketiganya adalah kelompok orang yang diberikan harta tapi tidak dengan ilmu, karena tidak ada ilmu dia berlaku sombong dan sebagainya. Yang keempat, tidak ada harta, tidak ada ilmu, tapi sombong, ini bahaya gitu ya. Ayat Al-Qur'annya ini dicatat saja. Ayat Al-Qur'annya, 1, golongan pertama itu surat An-Nahl 97 itu. Ya. Ya, yang golongan pertama diberikan harta dan ilmu oleh Allah, juga disebutkan nama Al-Qur'an ada.
An-Nahl 97. Nanti dibacalah ya. Dibaca nanti. Itu golongan berapa? Ke-1. Golongan ketiga. Oh, kedua berarti masih memperhatikan ya. Bisi nunutan gitu ya. Kelompok kedua yang diberikan ilmu saja. Diberikan ilmu, hartanya menengah ke bawah, kurang hartanya. Bukan tidak ada harta, bukan, tapi kurang gitu. Pertama, Quran surat Al-Baqarah 155 sampai 157. Ya. 155 sampai 157. Dan sama Al-Baqarah ayatnya 273 gitu. Golongan kedua sama. Jadi golongan yang kedua Al-Baqarah 155 sampai 157 dan Al-Baqarah 273 begitu. Ya, nanti baca, jangan hanya catat ya. Baca nanti gitu. Oh, ini ayat ini tuh, oh ini. Ya. Nanti lebih jelasnya nantilah bulan depan insya Allah Quran yang saya susun itu sudah dicetak, sudah diedar ya. Quran ya. Jadi saya membuat Al-Quran tematik nanti, pakai judul-judulnya gitu, biar lebih enak. Dan kurang lebih 500 hadis sudah saya cek semuanya, kesohihannya. Namanya Quran Muslimah. Warnanya pink, lucu ya. Warna ke perempuan, karena Al-Quran ini khusus buat kaum wanita ya, kaum perempuan. Nantilah insya Allah kalau ini baru dicetak rencana 500 dulu ya. Ini yang pesan udah ratusan, dah banyak. Kelompok yang ketiga, surat Al-An'am ayat 44. Ini kelompok yang ketiga, hanya diberi harta, ilmu tidak gitu kan. Nah, tanpa ilmu. Al-An'am ayat 44 ya. Al-An'am 44. Al-An'am 44 menjelaskan tentang kelompok orang yang diberi harta tapi tidak diberi ilmu. Itu. Terakhir, kelompok keempat, golongan keempat, tidak diberi harta, tidak diberi ilmu. Quran surat Toha ayat 124. Ya, Toha 124 sampai 126. Oh, tadi dibaca udah? Ada tadi? Ya. Yaitu Toha ya. Toha 124, 126 begitu. 124, 126. Ini surat Toha. Itu menjelaskan tentang golongan keempat. Tidak diberi harta, tidak diberi ilmu. Kira-kira kita masuk ke mana? Antara 1-2 lah, itu ya, aman itu ya. Itu. Kalau meminta kepada Allah, mintalah kelompok ke-1 gitu. Seperti hadis yang lain. Idza sa'alta, apabila engkau meminta. Atau idza tas'al, apabila engkau meminta, maka mintalah. Maka mintalah. Kalau engkau meminta surga, mintalah surga Firdaus, begitu hadisnya. Meskipun agak mustahil ya, gitu. Tapi tidak apa-apa kalau meminta saja surga Firdaus. Kenapa agak mustahil? Sebab Firdaus itu pertama syaratnya, yaitu harus sabiqum bil khairat. Harus berlomba-lomba dalam kebaikan, yang wajib dilaksanakan, yang sunnah dilaksanakan, yang makruh ditinggalkan, yang syubhat ditinggalkan, apalagi yang haram itu ditinggalkan. Jadi wah, ini mah udah terjamin lah, udah semangat banget ya. Udah levelnya level dewa ya. Udah level tinggi gitu kan ini mah. Nah, itu. Tapi mudah-mudahan kita tetap meminta kepada Allah diberikan surga Firdaus. Tidak apa-apa surga Aden ya, surga itu Maqam Mahmud itu kan. Bukan Maqam Mahmud ini, bukan ya. Ada nama surga Maqam Mahmuda ya. Ada itu kan di antara nama-nama surga, atau surga Ma'wa. Surga Ma'wa itu juga tinggi derajatnya. Sampai kata Allah, malaikat Jibril itu kan memiliki beberapa sayap yang satu kali mengepakkan sayap itu mampu menembus perjalanan 100.000 tahun ya. Itu satu kali mengepakkan sayap. Seandainya sayapnya ditambah lagi beberapa kali lipat, kata Allah, malaikat Jibril belum sanggup untuk sampai ke surga Ma'wa begitu. Itu disediakan untuk orang-orang yang senang, rajin melaksanakan sholat begitu ya. Salat sunnah yang lainnya. Ikhwatul iman rahimakumullah,
Itu kiranya yang bisa disampaikan hadis terkait 4 golongan pewaris dunia. Hadisnya riwayat Imam Ahmad ya, hadisnya riwayat Ahmad. Sebelum ditutup, kalau ada pertanyaan silakan. Tidak ada? Cukup? Nggak ada pertanyaan? Iya, mangga. Iya. Itu sebetulnya ada oknum ya. Saya beberapa kali melihat itu ya. Pertama, oknum jualan, ini sudah observasi langsung. Jadi ada, nggak tahu anaknya, nggak tahu siapa, naik mobil. Kemudian si kakek tersebut jualan. Disimpan si kakek tersebut dengan jualan. Jualannya rupa-rupa, ada jualan pisang, ada jualan apa, pokoknya dia diam. Saya coba membeli waktu itu, membeli. Ini berapa? Harganya 25.000. Saya kasih 30.000. Si kakek itu minta lagi, ini buat ongkosnya mana? Gitu. Emang kakek orang mana? Saya orang jauhnya, orang Tasik. Gitu. Wah, orang Tasik. Gitu. Akhirnya saya kasih 50.000. Diperhatikan terus ya, ternyata dijemput. Nggak tahu lah siapa, dan naik mobil Avanza warna putih. Gitu. Kemudian yang tukang coet banyak di sini. Gitu. Kemudian saya juga memperogoki di sana yang di Singgalang itu, yang belokan mau ke Buruju. TK sebelum TK. Bukan sebelum TK kata. Mana ya di sini? Bukan TK, yang Jalan Mapar kan? Jalan Mapar, kemudian belok. Nah, di sini ada ibu-ibu baru bawa anak. Memperogoki. Sama waktu itu juga ada dijemput sama mobil Avanza, mobil Expander lagi ya, itu dijemput. Wah, sih gini ya itu kan. Gitu. Jadi ini benar-benar minta tidak mampu atau minta profesi minta-minta, begitu masalahnya, gitu kan. Terkadang kan kita kasihan ya, kasihan, tapi masalahnya ya gitu ya, jadi profesi ini yang paling bahaya. Nanti jadi kebiasaan, begitu ya. Jadi kebiasaan. Terus saya lagi ajak mahasiswa yang lain, kamu buat observasi gitu. Ini sebagai penilaian mata kuliah ini. Observasi orang-orang yang pakai badut itu ya, baju badut gitu. Fotonya, dan kalau bisa ada wawancaranya begitu ya, wawancaranya. Ternyata ada juga yang pakai badut itu pura-pura sakit kan, sampai dibantu oleh orang-orang, dikasih makan, dikasih uang. Tapi besoknya gitu lagi terus aja begitu. Lama kelamaan ini teh bener mampu atau profesi saja itu kan, begitu. Jadi banyak. Pernah juga saya waktu itu lagi di jalan naik motor, ada bapak-bapak nggak ada, atau ada kakinya tapi nggak bisa jalan, bawa itu gitu. Ikut, saya mau ikut. Saya berhenti ya. Mau kemana? Mau ke Pangalengan. Pangalengan jauh gitu kan. Atau mau ke Arjasari, ke saudara Hajah mau pulang, saya nggak bisa pulang, saya bawa. Agoklah bawa. Kemudian di tengah-tengah perjalanan, saya belum sholat isya. Waktu itu saya beres sholat maghrib ya, udah berjamaah di masjid, mau beli makanan waktu itu. Kemudian pada saat itu saya belum sholat isya, itu kan baru mau masuk isya. Saya mau ke masjid yang mana tuh, di depan ada masjid gitu. Ada masjid, berhenti di sini. Diam saja. Sumpah mau sholat dulu, saya tunggu di sini itu kan, saya mau sambil mau beli makanan dulu itu kan. Enggak, saya mau diantar aja sih. Mau diantar, mau sholat dulu, tapi mau sholat dulu itu kan. Ya udah, sok sholat dulu, saya mau beli makanan itu kan. Banyak alasan. Dia curiga ya gitu kan. Pak, saya pesankan aja gokar ya, nanti Bapak naik gokar gitu kan. Yang Gojek gokarnya, mobilnya ya, ke alamatnya, saya minta alamat, saya yang bayarin. Semuanya beres ya. Hulang itu kan. Nah, hulang wae, tunggu minta duit weh itu kan. Minta uang aja weh. Kasih, saya waktu itu kasih 30.000 udah. Ya, udah beres, saya pulang lagi. Besoknya ada lagi orang itu gitu. Ikut gitu. Saya diam aja. Ada orang yang kasihan, mungkin dia bonceng lagi. Modusnya sama, dia berhenti di masjid. 2 hari gitu kan, ketemu.
3 harinya sama, cuman tempatnya agak beda gitu. Waktu saya malam-malam mau nganter istri dinas ke rumah sakit Al Ihsan Bale Endah. Saya pakai motor. Wah, ketemu lagi orang ini 3 kali, keempat kalinya sama gitu. Oh, berarti ini modus lagi begitu. Nah, itu hati-hati gitu ya. Ya sekarang itu banyak modus. Banyak ibu-ibu juga yang datang ke komplek, tok ini kan. Pak, saya minta dana sumbangan anak saya di rumah sakit Hasan Sadikin katanya. Gini, ini suratnya. Istri kan orang medis ya. Mana suratnya? Tahu ya, ini mah bukan surat itu kan dari rumah sakit ya kan. Ternyata modus lagi. Wah, panggil lah gitu. Datang lagi bapak-bapak menjual beras, membawa beras 1 liter, 1 kilo. Saya belum makan jual beras, dia kan baiklah, kan ini mau jual beras, dia kan gini pokoknya mah. Setelah itu ternyata ke tiap-tiap rumah sama. Oh, ternyata ini modus jual beras. Wah, sudah dikemas sekarang itu. Ya, sudah dikemas modus-modus ingin mendapatkan uang dengan cara yang mudah begitu. Nabi sudah menyebutkan di akhir zaman itu seperti itu keadaannya. Jadi Nabi sudah menyebutkan. Artinya kalau kita mau memberi tetap harus melihat dulu gitu kan. Kalau saya ngajarin kalau mau memberi yang jelas-jelas saja, jelas. Misalkan yatim piatu yang jelas ya rumahnya ya, rumah yatim itu kan udah jelas. Yang jelas-jelas sok kasih. Yang tidak jelas yang berprofesi seperti meminta-minta itu hukumnya berdosa untuk memberinya gitu ya. Jadi harus melihat dulu. Takutnya menjadi profesi gitu ya. Profesi meminta-minta gitu. Banyaklah ya. Nanti ibu juga akan paham ya, akan tahu nanti. Suatu saat akan tahu ya mana profesi mana yang benar-benar membutuhkan gitu ya. Masih ada yang lain? Iya, mangga. Siapa dulu? Ini dulu mangga. Ya. Kalau orang yang misalnya berat kayak kanker ya. Iya. Itu saya bersih. Kalau saya memang dia sudah melakukan banyak Iya. Kalau misalnya ada itu dari orang pemerintah misalnya korup gitu ya, atau dia udah meninggal, terus dia tuh meninggal tuh sama tabrak mobil atau kanker. Nah, iya. Pertanyaan bagus itu ya. Dia kan udah ngambil uang tadi ya. Berang sama bersih itu dosanya. Kalau itu kan lebih enak banget. Oh iya. Nah, itu pertanyaan bagus ya. Jadi dalam hadis juga disebutkan musibah itu ma asaba min musibatin illa bi ismi. Tidak ada musibah yang kena kecuali dengan dosamu. Oh, jadi musibah itu ada 2 begitu. Ada karena keimanan, diuji keimanannya dengan penyakit. Ada orang yang diberikan musibah atau penyakit itu karena dosanya, itu bukan penyakit, itu adab begitu. Jadi ada orang-orang korupsi misalkan ya, berbuat dosa besar, kemudian dia punya penyakit yang berat, itu bukan ujian tapi azab begitu. Itu mah azab gitu ya. Jadi tidak semua orang yang berpenyakit meninggal surga dimaafkan dosanya, tidak semuanya. Yang dimaafkan itu adalah orang yang beriman begitu. Ya. Kecuali ila man taba wa amila amalan solihan kata Allah. Kecuali orang yang sudah berbuat dosa besar, kemudian dia bertaubat, beriman, mengamalkan amal soleh, diuji dengan sakit, meninggal, surga bagiannya. Karena cluenya, kata kuncinya, taubat. Begitu. Ini mah tidak taubat. Tiba-tiba dia penyakit besar penyakitnya. Itu bukan penghapus dosa, tapi azab. Begitu. Beda ya? Dibedakan. Seperti itu ya gambarannya. Ya, mangga. Iya. Kalau yang seperti itu posisinya kan nggak jelas. Apa harus dikasih? Iya. Atau seperti apa? Iya. Penipu itu datanya lebih sempurna, ya. Datanya lebih sempurna daripada orang yang aslinya.
terkadang orang yang benar-benar membutuhkan buat pembangunan masjid, terkadang proposalnya, datanya kurang sempurna. Gitu kadang ya. Gitu. Seperti pembangunan Masjid Nur At-Taqwa yang belakang SD Plus waktu itu. Itu proposalnya biasa gitu kan, tapi jelas. Itu kita kasih meskipun datanya kurang jelas, tapi kan jelas ada ininya. Strukturnya jelas, ya semuanya jelas. Gitu kan. Penipu itu lebih sempurna ini nih. Sekarang juga di WA banyak, gitu kan. Sisakan uang Anda untuk kebutuhan fakir miskin. Ini alamatnya, wah ini fotonya, update terus. Ya, alamatnya di Bogor ini alamat masih ada. Saya sering ngaji di Bogor. Gitu. Di Bogor, di Bekasi saya sering ngaji sebulan sekali sana. Di Banten, di Serang saya sering sebulan 4 kali ya ke sana. Gitu. Saya telepon, benar nggak di sini, coba cek gitu kan ke jamaah. Setelah dicek, dipoto nggak ada sana. Nggak ada. Nah, berarti penipuan lagi, modus lagi gitu. Jadi kalau sekiranya yang tidak jelas, ditakutkan kita memberi, membuat dia nyaman untuk meminta-minta, lebih baik tidak begitu. Bukan kita tega, bukan. Tapi menghindari. Adapun yang harus kita beri yang jelas-jelas saja. Kenceling saja di masjid, itu saja. Di sini nggak ada kenceling ya. Ya, ada nggak ada. Nah itu saja itu udah jelas itu. Gitu, sodakoh buat majelis taklim, masjid itu udah jelas, itu saja. Bagaimana yang ngamen? Ngamen itu ada profesi menjual suara, itu mah tidak mengapa, boleh. Itu mah bukan meminta-minta, bukan ya. Lagu eta kene ya. Gitu. Ya. Jadi itu mah ngamen mah ada suaranya ya. Iya, gitu. Jadi kalau memang profesinya dia bekerja sebagai pengamen, itu yang bekerjanya. Tapi pengamennya bukan minta. Biasanya ya kalau mau ngasih silakan, nggak juga nggak apa-apa, gitu kan. Hanya menyumbang suara, gitu kan, itu mah diperbolehkan menyumbang suara, gitu kan. Meskipun para ulama khilafiyah nanti ada perbedaan pendapat tentang musiknya, gitu kan. Ada perbedaan pendapat begitu ya. Gitu. Ya, Bu. Ya. Nah, itu jadi masalah ya. Nah, itu. Jadi biasakan kalau orang itu datang setiap saat, dan kalau tidak dikasih teh cicing itunya. Nah, itu mah biasakan jangan dikasih lah gitu kan. Bisi dideuen ke tempat orang tua yang di rumah burujul itu ya. Rumah orang tua itu ayah yang sallallahu ala Muhammad itu kan. Tapi teh enakeun itu namanya. Teh enakeun suara gitu kan. Itu kalau nggak dikasih diem aja gitu kan. Punten diem aja gitu. Baru kasih 2.000 udah gitu kan. Itu udah kebiasaan ya. Udah kebiasaan. Sore datang lagi gitu ya. Gitu. Ya, jadi kalau kayak gitu sifatnya nggak usah dikasih saja, cukup 1 kali aja dikasihnya gitu ya. Jadi intinya Islam itu membatasi bab pemberian, dibatasi. Makanya Islam memerintahkan berilah kepada kerabat dulu, itu kan saudara, tetangga yang dekat rumahnya, sampai tetangga yang jauh, tapi sebelum itu kerabat dulu, sahabat, babaturan, sobat, teman, itu dulu. Tahadu, tahabu, saling memberilah kalian, maka kalian akan saling mencintai, begitu. Itu juga dibahas bab pemberian itu. Ya, dibahas di apa secara detail ya, dibahasnya dalam Islam begitu. Jam 11 ya. Pas. Cukup ya. Itu kiranya yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan dari pemaparan ini menjadi ilmu dan tazkirah untuk kita semua. Saya tutup dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.